Setelah sholat tasbih, sholat taubat. Apa sholat taubat Pak Ustadz? Sholat minta ampun kepada Allah. Kata Nabi SAW, mamin muslimin, tidaklah satu orang muslim, yuznibu dzamban, ketika dia berdosa, melakukan salah, dia berghibah, dia berbohong, dia marah-marah sama suaminya, maka kata Rasulullah SAW, dia harus pertama summah yatatoharu, mandi taubat, nawaitul ghuslah litaubati sunnatan lillahi ta'ala. Datang ibu itu, Pak Ustadz, mandi tobat itu macam mana Pak Ustadz? Mandi tobat sama dengan mandi ketika ibu sesuci dari haid. Ketika ibu bapak sesudah berhubungan mandi hadas besar sama. Niatnya cuma nawaitul ghuslah litaubati. Nanya lagi ibu itu, Pak Ustadz, mandinya pakai gayung apa pakai ember Pak Ustadz? Terserah ibu. Kalau nyemplung Pak Ustadz, emang bak mandinya ibu di mana? Lebar Pak Ustadz. Nah, salto pun boleh saya bilang. Salto ibu ke kamar mandi silahkan. Boleh Pak Ustadz kalau mandi sungai. Saya bingung. Ibu tinggal di mana? Di Batam Pak Ustadz. Ibu pengennya mandi mana? Mandi di Sungai Ladi Pak Ustadz. Ah, silahkanlah saya bilang gitu. Kalau ibu mandi Sungai Ladi, bukan cuma dosa yang hilang, ibu pun hilang saya bilang gitu. Jadi kalau di kampung tuh Pak kita mandi besar kan di sungai kan bisa. Ah, itu lebih bagus. Kalau di kampung tuh ada orang yang pakai bak mandi besar, tuh biasanya sudah dalam Pak. Ah, lebih cepat. Oke, setelah mandi tobat apa Pak Ustadz? Summa yusolli rokaatain. Salat 2 rakaat. Usalli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sama Pak Ustadz, sama. Apa bacanya Pak Ustadz? Rakaat pertama kalau lebih utama kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kul wallahu ahad. Boleh tak baca surat? Boleh, silahkan. Yang penting tumaknina, jangan buru-buru. Ini sekarang banyak sholat tuh 1 kali nafas. Dari mulainya Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Berzikir pun habis sholat buru-buru, macam orang makan bakwan kepanasan. Kayak mana orang makan bakwan kepanasan? Songo. Nah, ini tak betul. Jadi sholatnya tumaknina. Setelah sholat barulah beristighfar. Astagfirullahaladzim. Boleh pakai lagu Pak Ustadz? Boleh. Yang penting kalau ibu sholat taubat malam-malam, habis itu beristighfar, jangan keras-keras. Suami masih tidur. Astagfirullah ya Allah, banyak kali aku dosa ya Allah. Bangun suami. Mama kok teriak-teriak? Aku banyak dosa bang. Banyak dosa sama siapa? Perasaan kita dulu langsung nikah, tak ada pacaran. Kata Ustadz Herul. Kita langsung nikah, tak ada pacaran. Kata si istrinya, aku nih dosa bukan sama kamu bang, sama anak Pak Lurah dulu katanya. Oh, tak boleh. Suami, istri kalau punya masa lalu jangan ungkapkan. Masa lalu ini cukup kita dengan Allah saja. Tak perlu. Sehebat-hebatnya Pak RT, bukan Pak RT itu. Sehebat-hebatnya seorang lelaki yang preman, kalau dia diceritakan masa lalu istri, tak ada yang mampu Pak. Kita sakit hati pasti. Kita nih kalau istri cerita, abang dulu aku masih SMA, rambutku masih dikepang, banyak cowok-cowok bang datang ke aku. Kamu mau? Ada sih yang mau, cuma jodohnya sama kamu, melas juga sama kamu. Nggak boleh. Kita itu tak boleh menceritakan masa lalu apalagi dosa. Makanya dalam bertobat itu Pak Bu, dalam bertobat itu menyesal dengan dosa, bukan bangga. Berapa banyak orang sekarang sama dosanya itu bangga. Dulu aku masih muda, di pasar semuanya orang takut karena aku preman. Itu namanya bukan menyesal, namanya bukan bertobat karena dia bangga dengan dosa. Jadi kalau kita punya dosa, jangan kita berbangga-bangga dengan dosa. Macam ibu-ibu misalkan, nih tengok bang dulu bang, aku bang masih pakai rok mini bang, cantiknya aku bang. Tapi dapat kau pula bang. Dulu aku pernah dipinang sama kawan tuh sekarang jadi bupati bang. Sekarang dapat kamu pula. Enggak boleh. Sehebat-hebatnya lelaki ini tak mampu juga mendengarkan masa lalu. Begitu juga perempuan. Jadi bapak tak perlu ceritakan masa lalu. Cukup kita dengan Allah SWT. Itu amalan-amalan ketika kita di sebelum terakhir. Jadi jangan sampai kita terlewatkan.